pekerjaan sebelum offset itu jadi petugas kebersihan di kebun binatang Ragunan ya. Saya mulai dari pagi jam 6. Kita udah mulai nyapu area yang memang jadi lokasi kerja kita di situ sampai jam 4 sore baru pulang. Kalau boleh jujur ya, itu pekerjaan terbaik saya sebenarnya. Karena di situ pertama saya merasa bisa nerima diri saya apa adanya gitu, nggak gengsi. Basisnya memang pekerja ya, dan modal terbatas banget. Bermodal uang waktu 300.000. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang rata-rata harian 700 sampai 800 resi. Ya renca sih kalau satu bulanan itu ada di ratusan lah, ratusan juta. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dede Iskandar, usia 35 tahun. Saya founder dari Oxide Push Boundaries. Jadi Oxide Push Boundaries ini adalah brand produk perawatan kendaraan ya, yang berfokus pada interior, eksterior mobil, bodi motor, bodi mobil, basis coating, detailing, dan restoring. Kita juga berfokus penjualan kita di Shopee. Saya berdua berusaha untuk kompak sih, dan itu emang gak mudah banget ya. Kedua, kita ngurangin jatah mengeluh sih. Terus kita juga kalau memang ada kesalahan kita langsung akuin dan kita perbaikin gitu. Jadi secepat itu ada kesalahan, cari kesalahannya, kemudian langsung perbaikin. Kalau bisa hari itu juga gitu. Jadi kita membangun budaya nunda-nunda sesuatu yang padahal ini bisa kita kerjain hari ini loh. Kenapa kita mesti tunda? Kenapa mesti kita pusingin gitu kan? Kenapa mesti kita ngeluh gitu kan? Toh kalau memang capek ya istirahat. Jadi kita secara adaptif ya memang jelas banyak banget kesalahan yang kita lakuin selama di Oxide. Cuma memang itu juga yang jadi jembatan buat Oxide sampai sekarang. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, saya sadar bahwa salah satu penyakit saya pribadi gitu ya, pengelolaan keuangan itu selama ini rusak parah saya. Terus mengutip juga dari banyaknya orang-orang di luar sana gitu bahwa bisnis itu tentang pengelolaan keuangan. Jadi kalian bisa kelola keuangan dengan baik gitu kan, bisnis itu bakalan punya peluang lebih sustain ke depannya. Makanya saya menganut itu. Jadi saya putusin untuk menahan diri untuk tidak langsung menikmati apa yang sekarang kita dapetin untuk sesuatu yang berlebihan gitu. Jadi kita putusin untuk kita alokasin budget untuk sini, kita saving untuk ini. Karena ke depannya bisnis kalau mau bertumbuh bohong banget gitu kalau semuanya cuma butuh niat yang tulus, karena semuanya butuh pendanaan. Nah, kita lebih memilih itu untuk menahan diri karena pendanaannya itu kita belum tahu, kalau harus dapat dari luar kan kita nggak tahu. Makanya kita putusin untuk punya sendiri itu dananya. Terus kalau di Oxide dari awal sampai sekarang itu saya nikmatin banget sih prosesnya. Tentu fluktuasi, maksudnya naik turun itu selalu ada, dan itu nggak akan bisa lepas sih dari semua yang berbasis usaha itu pasti ada. Cuman masalahnya adalah di orangnya kan masing-masing. Kalau kita milih untuk mundur, ya udah saat itu masalah selesai mungkin, tapi juga usahanya selesai. Kalau kita milih maju, masalahnya mungkin nggak langsung selesai, tapi ada peluang untuk selesai, dan itu bisa jadi jembatan kita buat bertumbuh lagi sebenarnya. Saya berdua sama partner saya, prinsipnya masalah itu adalah hal yang paling jujur kan. Jadi ketika datang masalah, ini pasti ada yang nggak beres nih sama kita. Itulah peluang kita buat cari tahu, karena ketika itu solve, jelas itu jadi blueprint buat kita, blueprint yang orang lain belum tentu dapat gitu kan. Kalau pendidikan sih SMK ya saya. Terus untuk pekerjaan sebelum Oxide itu kebetulan saya pernah di retail supermarket, terus juga pernah jadi petugas kebersihan di kebun binatang Ragunan ya. Terus saya juga usaha juga di bidang dekorasi styrofoam, kemudian mulai mendalami dropshipper, terus jadi reseller. Sempat juga pernah kena tipu. Saya bilang itu kesalahan saya waktu itu. Saya terlalu terburu-buru dan memang minim pengalaman. Semangat besar, cuma memang logiknya kurang digunakan mungkin. Jadi dari situ ya akhirnya saya kerja lagi. Yang terakhir kerja saya itu ya di kebun binatang itu sebagai petugas kebersihan. Kurang lebih hampir 3 tahun lah. Saya mulai dari pagi jam 6, kadang setengah 6 gitu kita udah mulai nyapu area yang memang jadi lokasi kerja kita di situ sampai jam 4 sore baru pulang. Kalau boleh jujur ya, itu pekerjaan terbaik saya sebenarnya. Karena di situ pertama saya merasa bisa nerima diri saya apa adanya gitu, nggak gengsi, dan itu enjoy banget gitu. Orang-orang juga baik-baik di sana. Terus sehat juga karena olahraga terus, jarak juga deket gitu kan. Di sana itu mungkin titik balik ya, saya di situ karena memang pekerjaannya bukan santai sih, tapi memang saya punya waktu luang untuk mikirin sebenarnya saya salah di mana sih kemarin-kemarin itu. Flashback ke belakang, saya mungkin introspeksi, kenapa sudah sebegini effort gitu tapi kok gagal terus gitu kan. Di momen itu saya mulai berani diri lagi, yang tadinya jujur aja waktu itu memang masih traumatik ya, karena memang kejatuhannya lumayan, karena waktu itu impactnya sampai ke keluarga.
kita itu memang basisnya bukan orang berada. Bapak itu memang kerja juga di Ragunan, dia petugas kebersihan juga. Jadi kalau ketika kita mau usaha sesuatu itu pasti maksain diadain dananya. Nah, terjadilah insiden itu gitu kan, hilang semua. Tapi tanggung jawab tetap ada dong, kita harus bayar itu. Kurang lebih 20 jutaan waktu itu. Akhirnya saya mulai beranikan diri lagi gitu kan, mulai mempelajari tentang marketplace. Waktu itu karena memang sebelumnya pelajaran digital marketing ya, jadi saya ngelakuin beberapa riset sebenarnya di mana sih kita harus terjun untuk sesuatu yang potensial besar. Saya lakuin riset waktu itu. Yang saat itu yang paling baik faktanya secara data juga saat itu Shopee itu di 2019 waktu itu ya. Akhirnya saya dengan rekan saya waktu itu, kebetulan orangnya nggak hadir, saya putusin untuk terjun di marketplace. Terus waktu itu saya berdua basisnya memang sama-sama pekerja ya, dan modal terbatas banget. Saat itu memang kita tukar keahlian lah. Kalau beliau ini kan pinter buat nyari supplier, nah kebetulan saya ahlinya di marketing. Akhirnya kita berdua kolaborasi lah, bermodal uang waktu 300.000 waktu itu iklan, dan ternyata ada impact gitu. Akhirnya selang 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, kita memutuskan untuk keluar waktu itu, resign dari pekerjaan masing-masing karena kita mau komit untuk fokus di sini gitu kan. Kita ngeliat berdua ini potensial banget, sayang kalau kita bagi waktu dengan pekerjaan kita. Bukan kita mendiskreditkan ya, maksudnya memang saat itu kita bener-bener ada di satu titik, lu mau pilih yang mana nih? Kalau mau pilih tetap kerja ya stay kerja, kalau emang fokus bisnis ya bisnis gitu kan. Akhirnya kita berdua ya udah kita keluar. Yang pertama sih kenalin customernya ya. Kalau bagi temen-temen mungkin kesulitannya ya karena nggak kenal sama customernya. Kedua mungkin di Shopee gitu, jelas di situ banyak banget fitur yang bisa kita manfaatin buat menunjang gitu kan, supaya penjualan kita, performa toko kita, kemudian juga kepuasan customer itu terpenuhi semua. Di situ udah komplit, serba otomatisasi, dan disediain fitur-fiturnya juga. Mungkin lebih berani untuk investasi ya di Shopee, terutama untuk beberapa fitur yang memang butuh biaya di situ. Karena saya rasa di situ kita bakalan punya tanggung jawab juga, karena di Shopee itu ya, itu memang secara kunjungan itu tinggi sekali, tinggi banget malah. Dan di situ bukan cuman kita doang yang terjun di situ, bahkan produk sejenis banyak juga. Nah, penetrasi itu kita butuhin gitu kan, jadi kita bisa menyelinap di antara para kompetitor lain, lalu kita menonjol saat ada orang lain yang mencari gitu kan. Artinya traffic segini banyak nih, cuma kita nggak dapat, nggak kebagian. Ini seperti analogi kita ada di sebuah pasar, kita ada di stand paling belakang banget ya, jadi nggak bakalan dapat exposure situ. Pengunjung jangankan beli, ngeliat aja enggak. Jadi itu yang kita analogin, kita harus cari tahu nih caranya. Makanya saat itu saya pelajarin berbagai macam fitur di Shopee termasuk ads ya. Jadi dari situ produk bisa dilihat sama orang, semakin banyak pengunjung semakin banyak juga potensi penjualannya. Itu sih yang saya pahami sampai sekarang. Yang pertama jelas kita fokus customer ya, karena mau sebagus apapun produk tapi customer nggak butuh atau customer nggak dapat manfaatnya, sama aja kita kayak kerja bakti gitu. Kedua mungkin kita ngelakuin banyak riset gitu kan, sebenarnya customer ini masalahnya apa sih, kemudian kita coba tarik masalahnya ke kita ngerasain juga nggak sih, baru kita adopsi ke produk kita. Ada nggak sih yang sudah solve ini nih, bisa nggak sih produk kita solve ini, atau kita punya nggak sih, atau kita bisa bikin nggak sih produk yang solve ini. Dan itu jadi salah satu kunci, karena fokusnya customer. Jadi kita nggak keliru tentang kompetitor, ya udah mereka jalan aja mas, tapi kita fokusnya adalah customer. Terus berikutnya mungkin jangan cengeng ya, karena bisnis itu bukan tentang duduk uncang-uncang kaki tanjak tunjuk, tapi memang orang punya bisnis itu kerja, benar-benar kerja gitu, dan itu luar biasa capeknya gitu kan, pikiran, tenaga. Jadi jangan pikiran enak dulu kalau mau bisnis gitu, terus belajar sih. Saya terus adaptasi gitu dengan perkembangan yang terjadi, terutama di Shopee ya. Di Shopee itu selalu punya sesuatu yang baru lah. Nah, itu kan artinya mereka menginisiasi supaya ini jangan selalu sama loh, kita butuh improvisasi. Dan buat saya harus sambut gitu kan, terus saya trial error gitu, tentunya itu ada prosesnya ya. Teruntuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, kalian luar biasa gitu kan, bahwa kalian itu memang bukan yang terbesar, tapi kalian lah yang penggerak roda ekonomi di Indonesia. Teruslah bertumbuh, teruslah belajar, tentukan tujuan kalian mau kemana, bukan bangga dengan sesuatu yang sudah besar, tapi kalian lah yang harus jadi besar. Halo, saya Dede Iskandar, owner dari Oxide Push Boundaries. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran, ambil yang baik, buang yang buruknya. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.